Baik, Pak Azumardi. Sekarang saya ke Ketua atau Penasehat Presidium 212, Ustadz Egy Sujana. Ya, terima kasih Bang Karni yang dimuliakan Allah. Amin. Dalam perspektif saya sebagai penasehat, itu perlu dipahami alur berpikirnya secara objektif ya, insya Allah sistematis dan toleran terhadap satu perkembangan yang ada. Objektivitasnya adalah kita tidak memihak kepada siapapun. Jawaban terhadap tema ini, perlukah reuni? Ini pertanyaannya pasti jawabannya subjektif, Pak. Karena buat kita perlu, buat orang lain yang nggak suka ya tidak perlu. Nah, jadi dalam perspektif objektivitas ini, saya ingin lebih menekankan secara hukumnya, karena saya menasehatinya untuk betul-betul ini momentum gitu Pak. Ini adalah ruang kelas besar peradaban politik di Indonesia yang minimal tren yang baru begitu loh. Karena tidak bermaksud mengecilkan partai manapun. Apabila seluruh partai bersepakat kumpul bikin acara di Monas, belum tentu bisa ngumpulin massa sebanyak itu. Belum tentu. Oleh karena itu, hal yang mendasar dari sini adalah ada objektivitas yang harus kita sadari. Di sini ada kesadaran kolektif gitu loh. Ada kesadaran kolektif dari umat Islam untuk bersatu, walaupun idealitas untuk menuju situ sangatlah sulit. Namun harus dimengerti bahwa ini sudah satu perkembangan yang bagus. Nah, amanah dari Habib Rizik di dalam konteks ini, dia menginginkan adanya NKRI bersyariah gitu Pak. Itu amanah yang ada pada kita kepada presidium dari alumni. Nah, kemudian di dalam pertemuan reuni itu kita sebelumnya ada kongres, ada kajian-kajian untuk sampai kepada maksud yang diharapkan oleh yang sudah dianggap sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Minimal umat Islam yang mana? Yang kita inilah yang setuju kepada 212 ini. Bagi yang nggak setuju ya nggak bakal anggap Habib Rizik imam. Tapi bagi kita yang setuju dengan kesadaran kolektif ini dan dibuktikan dengan fakta sebagai ruang kelas besar peradaban politik ini, itu nyata. Jadi poinnya adalah di dalam kesempatan menasihati dalam pengertian gerakan ini, kita bahkan sudah, kalau pikiran saya tidak akan pernah setuju dijadikan partai politik. Karena di dalam pertemuan itu ada Gerindra, ada PKS, ada banyak partai-partai lain lah yang hadir. Jadi kalau nanti dijadiin mengecil jadinya justru jadi partai politik. Maka saya menasihatinya nggak perlu. Kita ini adalah ruang kelas besar peradaban politik yang baik untuk mengingatkan ke semuanya. Dan sisi lainnya adalah ini bukan aspirasi, bukan, tapi konsekuensi logis dari penegakan hukum. Dari mana logika berpikirnya? Logika berpikirnya adalah bahwa dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dasar negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang dimaksud disebut dalam mukadimah alinea ketiga berkat rahmat Allah. Jadi dinyatakan kemerdekaan bangsa ini itu suatu rahmat Allah. Maka menurut ilmu hukum yang kita semua pelajari, kalau ILC sangat paham, tidak boleh menafsirkan undang-undang seenaknya. Dia harus senafas antara batang tubuh dengan mukadimah. Maka tidak bermaksud mengklaim, tapi ini konsekuensi logis hukum. Dasar negara ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Maka harusnya konsekuensi logisnya berlaku hukum Islam. Siapa yang memperlakukannya? Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dengan jelas,
Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi logikanya, saya ingat sekali omongannya Bung Karno di dalam kondisi seperti ini. Dia mengatakan, siapapun yang mau berkiprah dari manapun, jadilah masuk di parlemen. Jika parlemen itu mayoritas yang beragama Islam, maka muncul aspirasi Islam dan menjadi hukum, adalah satu kewajaran. Begitu juga bagi yang non-muslim. Jadi oleh karena itu, sekarang poinnya adalah Presiden dan DPR. Nah, kita melihat sepanjang 72 tahun merdeka, kesadaran kolektif untuk memahami ini tidak tercipta begitu. Nah, sekarang dengan adanya 212 dimulai dari tahun 2016 lalu itu, satu kesadaran kolektif sudah tercipta. Maka sangat sayang kalau digiring nanti jadi partai politik. Saya paling tidak sebagai penasihat tidak menyetujuinya, ya. Walaupun ini belum dibicarakannya, tapi saya sudah mendahului tidak. Karena ini adalah ruang kelas besar, ruang belajar kita untuk peradaban politik yang damai, yang baik dan lain sebagainya. Yang tidak boleh menghujat siapapun dan kita menjaga dengan baik. Dan kalau mau diklaim soal alumni, Jokowi itu alumni karena 2016 dia datang, Pak. Ya. Tapi sekarang ada perubahan. Kata alumni sudah dihapus, sekarang menjadi mujahid dan mujahidah. Itu yang disepakati di dalam pertemuan waktu kemarin. Kemudian selanjutnya lagi adalah, tunggu dulu. Anda tadi bilang NKRI bersyariah. Apa maksudnya Piagam Jakarta? Begini Pak, saya ingin menerangkan ke situ sebenarnya. Ya diperpendek aja sampai ke situ lah soalnya. Ya nggak apa-apa lah. Kok giliran kita dipendek-pendekin, Bapak? Enggak, udah panjang ya, intronya aja udah panjang. Oke, brother. Jadi dalam pengertian itu kita harus mengerti juga secara hukum, bukan dipaksa-paksakan, bukan persepsi-persepsi, tetapi hukum mengatakan faktanya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 lewat dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Di dalam dekret itu dengan jelas dikatakan dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta, dengan dijiwai. Iya. Tapi itu dicoret tahun 45 piagamnya sendiri. Ya, itu kan begini Pak. Kalau kita juga mau mengerti dengan pengertian sejarah, 10 tahun sebenarnya menurut pemikiran saya atau fakta sejarahnya, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu tidak berlaku Pak. Karena sejak tahun 49 sampai tahun 59 tadi dekret 10 tahun nggak berlaku, maka kembali kepada maksud yang itu bukan 10 tahun nggak berlaku, tahun 50 sampai 59 kita itu memakai Undang-Undang Dasar sementara. Ya. Tahun ketika dekret kembali ke Undang-Undang 45. Ya, tapi ketika tanggal 18 Agustus 45 piagam itu dicoret oleh Panitia 9. Ya, dengan dicoret itu jangan lupa ada perdebatan seriusnya, maka muncullah kata ketuhanan yang Maha Esa. Karena awalnya Pancasila 1 Juni 45 yang digagas oleh Bung Karno itu ketuhanan saja, tidak ada Maha Esa, dan taruhnya nomor 5. Kemudian diperdebatkan 22 Juni 1945 jadilah Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian 18 Agustus dicoret. Nah, pencoretan ini terjadi perdebatan yang serius. Yang saya pahami dari risalah perundang-undangan, Bung Hatta memanggil Kasman Singodimedjo, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, kemudian Tengku Hasan, kemudian Wahid Hasyim. Inilah membicarakan karena ada tekanan katanya kalau ini tetap ada Indonesia tidak bisa merdeka. Itu sejarahnya. Maka ya tapi hasilnya deh. Ya, hasilnya dicoret. Hasilnya dicoret, tapi kembali kepada ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Dan tahukah kita atau mungkin banyak yang tidak mempelajarinya, ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud menurut Ki Bagus Hadikusumo waktu itu yang mengusulkannya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sangat jelas di dalam pengertian yang Maha Esanya itu hanya perspektif dari ketentuan dalam ajaran Islam. Maka
kembali kepada pengertian yang dimaksud dekret tadi dengan dijiwai. Nah, maka dengan dijiwai itu kan tidak menghilangkan, walaupun sudah dicoret, namanya dijiwai. Tapi pengertian dijiwai semua juga orang tahu. Nggak mungkin harus menyimpang dari jiwa atau core, substansi dari yang namanya Piagam Jakarta. Nah, jadi di dalam konteks 212, nanti 2018 mungkin akan menyinggung soal-soal politik, karena sudah akan ada capres dan lain sebagainya. Itu akan terjadi, terus apa dipersoalkan? Emang nggak boleh? Ingat, pemilu itu hak, Bang Kardi, bukan kewajiban. Pemilu itu hak, kita mau gunakan atau tidak. Nah, hak kita sudah berkumpul seperti itu, mampu mengumpulkan jutaan orang, mau diapain hak kita? Itu urusan kita. Kenapa kalian persoalkan? Kenapa kalian sewot? Urusannya apa? Gitu loh. Itu logika hukum dalam konteks pemilu. Gak ada yang sewot, cuma Ya, banyak, Bang Kardi enggak cerdas, Bang Kardi. Kalau yang lain kan, waduh, banyak kali di medsos itu. Nggak ada ilmunya dia itu. Maka di sinilah, nah ini ruang kelas besar juga untuk peradaban hukum. Kita mengerti dengan baik. Makanya terima kasih ILC. Dan judul tema ini perlu apa tidak? Sangat perlu. Buktinya ILC mengadakan acara ini. Baik, kita lihat pemirsa.